Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman peserta yang telah meluangkan waktunya di acara pada siang hari ini untuk hadir di acara Sekolah Mentor 2022. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memberi sambutan kepada Kak Muhammad Raka Putra Sudrajat selaku Ketua Shifa FFUI 11. Kemudian uh, kepada pembicara kita yaitu Kak Farhan Mahadika Sarjana Teknik selaku pembicara kita pada hari ini yang sepertinya apakah sudah hadir ini ya? Oke, Oke baik. Sepertinya untuk Kak Farhan Mahadika Sarjana Teknik belum ada ya teman-teman. Kemudian dan tak lupa juga untuk kepada para peserta yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara Sekolah Mentor 2022. Nah, puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman, lahir dan batin serta kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bergabung dalam acara Sekolah Mentor 2022 ini tanpa ada halangan. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sebelumnya mengingatkan kembali ya teman-teman untuk kepada para peserta yang sekiranya belum mengisi presensi untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang linknya telah diberikan oleh panitia di chat Zoom ya teman-teman, yaitu di link bit.ly/presensi segmen strip 1. Oke, sebelum kita berlanjut ke acaranya ya teman-teman, izinkan saya nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Rio Hadi Sanjaya, yaitu mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia angkatan 2020 yang pada kesempatan ini diamanahkan untuk menjadi moderator atau MC yang akan memandu jalannya acara Sekolah Mentor 2022 pada siang hari ini. Nah, um, sebelum sebelum saya membuka acara pada hari ini, izinkan saya juga untuk memperkenalkan, untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi. Yang pertama itu kepada para peserta itu diharapkan untuk mematikan audionya selama acara berlangsung. Kemudian seluruh peserta juga diharapkan untuk berpakaian rapi serta mengaktifkan video atau on kamera selama acara berlangsung. Kemudian kepada peserta juga diperkenalkan untuk mengajukan pertanyaan melalui slide.com pada link yang nantinya akan disediakan oleh panitia. Kemudian saat acara berakhir, teman-teman sekalian itu diharapkan untuk mengisi form evaluasi di link yang nantinya akan diberikan oleh panitia dengan tujuan untuk memperbaiki dan menilai acara kami sehingga acara kami ke depannya bisa lebih baik kembali. Oke. Kemudian izinkan saya lagi untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Jadi untuk susunan acara yang pertama yaitu dimulai dari pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang keempat sambutan Project Officer Sekolah Mentor 2022, yang kelima pembacaan CV dari pembicara kita nanti, kemudian yang keenam sesi pemaparan materi, ketujuh sesi tanya jawab, kedelapan sesi dokumentasi, dan terakhir yaitu ke-9 penutup. Nah, oke. Untuk memulai acara pada siang hari ini supaya ilmu yang kita dapatkan lebih berkah dan insya Allah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, marilah kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan masuki ke acara pertama, ya teman-teman, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita, yaitu Kak Ahmad Ghazali Al-Farizi. Kepada Kak Faris nih, dipersilahkan untuk membacakan. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufri hufratin minan nari fa'anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa padanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah itu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Faris yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dapat menjadi berkah dan bagi yang mendengarkan semoga juga menjadi berkah. Oke. Untuk acara selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia dipersilahkan.
Oke, baiklah teman-teman, kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Project Officer Sekolah Mentor 2022. Oke, yaitu kepada Kak Sofi dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Oke, makasih Rio. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul pada acara Sekolah Mentor 2022 pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih banyak pada teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada Kak Aang yang sudah meluangkan waktunya juga untuk menjadi pembicara pada acara Sekolah Mentor 2022 pada siang hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman panitia sekalian yang sudah membantu dalam melaksanakan acara Sekolah Mentor 2022 hari ini. Nah, jadi untuk acara Sekolah Mentor ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan pelatihan calon mentor bagi mahasiswa muslim Fakultas Farmasi UI khususnya untuk angkatan 2019, 2020, dan 2021, di mana untuk rangkaian sekolah mentor ini terdapat 2 rangkaian. Untuk kelas pertamanya itu dilaksanakan pada hari ini, 18 Juni 2022, dan untuk kelas keduanya akan dilaksanakan besok hari, yaitu tanggal 19 Juni 2022, dan dilaksanakan secara daring. Dengan diadakannya sekolah mentor ini diharapkan dapat mempersiapkan calon mentor keagamaan yang bisa menjadi penyalur dalam pembinaan keislaman bagi mahasiswa muslim Fakultas Farmasi, juga sebagai salah satu bentuk dakwah. Nah, untuk hari ini, untuk acara sekolah mentor kelas pertama hari ini, itu materinya akan disampaikan oleh Kak Farhan Mahandika atau biasa dipanggil dengan Kak Aang, dengan materinya nanti mungkin akan dijelaskan juga sama Rio. Nah, semoga teman-teman bisa menyimak materinya dengan baik dan juga bisa mendapatkan manfaat dan menambah wawasan teman-teman mengenai mentoring dan menjadi mentor pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan selama acara ini, baik dari perkataan ataupun perbuatan dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Sofi atas sambutannya. Nah, sebelum kita memasuki ke acara inti, saya izinkan mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link presensi terlebih dahulu di link yang telah disediakan oleh panitia, yaitu di bit.ly/presensi segmen strip 1. Oke, tanpa berlama-lama lagi, baiklah kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi dengan tema The Urgency of Mentoring and Becoming a Mentor oleh Kak narasumber kita, yaitu Kak Muhammad Farhan Mahadika, Sarjana Teknik. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV beliau kepada maaf. Ya, oke. Sudah terlihat ya teman-teman. Jadi Kak Farhan ini, atau akrab dipanggil sebagai Kak Aang atau Bang Aang, boleh juga nih kayaknya. Beliau merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia angkatan 2016. Kemudian saat ini Kak Aang itu sedang bekerja sebagai program manager di PT Teknologi Artifisial Indonesia dan juga merupakan program supervisor di Wisma Prestasi. Kemudian pengalaman kerja dari Kak Aang lainnya itu seperti staff partnership di Les Zakat sukses pada tahun 2021 dan sebagai asisten dosen di Fakultas Teknik pada tahun 2018. Kemudian Kak Aang juga pernah memiliki beberapa pengalaman organisasi lainnya, semisal sebagai Head of Development and Regeneration of Muslim Students di Teknovok Salam UI pada tahun 2020 sampai 2021. Lalu di Dewan Pertimbangan Fusi FTUI tahun 2019. Kemudian selain itu, Kak Aang juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya itu seperti Youth Representative for Culture and Tourism pada acara Abang Depok, dan juga pernah meraih runner-up fundraise di acara Fundraise UI 2018.
Wah, Masya Allah sekali ya Kak Ang ya. Kalau begitu langsung kita panggil saja nih Kak Ang ya. Halo Kak Farhan atau Kak Ang nih. Halo semuanya. Wis, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wis, Alhamdulillah. Nah, mau nanya nih Kak, kira-kira Kak Ang lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk kerja aja, bisa kerja Wih, sama aktivitas pribadi dan lain-lain. wah, Masya Allah. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak. Boleh, Eh, Pak. Kak, ya, Kak Ang udah siap belum nih buat memaparkan materinya nih habis ini? Nah, insya Allah siap. Oke, sip. Masya Allah, luar biasa. Oke, baiklah. Tanpa perlu berlama-lama lagi ya teman-teman. Kita mulai saja ya. Kepada Kak Ang, saya persilahkan. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan berbagai macam nikmatnya ya. Semoga kita bisa senantiasa menjadi hambanya yang syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Salam dan salam semoga tercurahkan juga kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW. Semoga kita bisa senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, melanjutkan risalah perjuangan beliau, sehingga kelak kita bisa diakui sebagai umatnya. Karena ada banyak sekali macam benefit ya yang bisa kita dapat ketika nanti di akhir kelak ya kita bisa diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Nah, sebelumnya salam kenal ya buat semuanya. Nama saya tadi yang sudah dijelaskan ya, Muhammad Farhan Madika, namun akrab dipanggil Aang. Jadi biar makin akrab gitu kan, panggil aja Aang. Nah, lalu di siang hari ini saya diminta untuk bisa berbagi nih sharing-sharing pengalaman kepada teman-teman peserta Sekolah Mentor Shifa Farmasi tahun 2022. Seperti itu. Terima kasih juga ya buat teman-teman Shifa yang sudah mempercayakan saya ya untuk bisa berbagi pengalaman yang sudah saya lalui khususnya di Universitas Indonesia ya. Dan beberapa tahun yang lalu saya juga sama kayak teman-teman nih, jadi peserta juga dan jadi ikut sekolah mentor itu merupakan salah satu sekolah yang cukup seru bagi saya ya, dan selalu saya nantikan. Kalau nggak salah saya tidak pernah absen ya kalau ada sekolah mentor tuh dari tahun 2017. Saya masuk UI tahun 2016 ya. Terus juga di Fakultas Teknik tuh juga sama kayak gini juga ada sekolah mentor. Dan itu betul-betul menjadi momen yang membentuk diri saya sampai sekarang. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman yang di sini juga bisa mendapatkan kesan yang baik, ilmu yang baik juga nih di sekolah mentor, di Fakultas Farmasi ya, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut nih, mungkin saya mau kenalan kali ya, tapi sebelum itu mau kita kenalannya di room chat dulu. Nah, di room chat saya pengen tahu nih, di sini dari angkatan berapa aja? Saya belum tahu nih, saya pengen tahu nih di sini ada angkatan berapa aja. Boleh silakan teman-teman di room chat aja di chat ya kan. Kalau nama udah lah ya, ada lah ya. Angkatannya aja, angkatan berapa silakan. 2020, 2021, oke. Oke, ada 2019, terus juga Abra Riani 2019, Adelia 2020, Diana 2021, 2019, 2020. Oke, berarti di sini paling senior 2019 ya. Oke, 2020. Paling muda 2020. Oke. Sip, makasih teman-teman. Nah, saya ada amanah nih dari teman-teman panitia. Saya akan share screen ya. Oh ya, kalau misalkan nanti suara saya ada yang terkendala ya, itu disampaikan ya di room chat atau langsung diinterupsi aja nggak apa-apa. Oke. Nah, saya
Sekolah Mentor 2022 Shifa FFUI 2 Shifa FFUI 11. Enlightened, be a Muslim with greater knowledge and impactful. Nah, ini intinya saya diminta untuk bisa memberikan ya pemaparan buat teman-teman nih yang akan menjadi seorang muslim yang berpengetahuan luas dan bermanfaat. Nah, sebelum itu kenalan singkat lagi ya. Saya Muhammad Farmandika, Departemen Teknik Mesin FTUI angkatan 2016. Dulu di kampus ya pernah menjadi Kabid MIC atau Kepala Bidang Kerohanian Islam di Ikatan Mahasiswa Mesin FTUI 2017. Lalu juga pernah juga menjadi anggota legislatif MPM FTUI 2018. Lalu di tahun 2019 dan 2020 menjadi Dewan Pertimbangan Fusi dan jadi anggota Penasihat Salamuddin. Nah, di kampus juga selain itu ya, saya juga pernah jadi mentor Mabim Fusi dari 2017, 2018, 2019, dan yang kalau di KTUI pernah jadi OKKUI 2017 dan 2020. 2017 itu pengalaman pertama ya, saya jadi mentor OKKUI. Nah, di akhirnya di tahun 2020 saya iseng-iseng aja gitu kan, lagi pandemi juga, terus pengen tahu juga update kampus, akhirnya jadi mentor OKKUI. Nah, lalu aktivitas saat ini ya, tadi sudah disebutkan oleh Rio, sebagai supervisor di salah satu beasiswa, rumah beasiswa, namanya Wisma Prestasi, dan sekarang jadi program manager di PT Teknologi Artificial Indonesia, atau nama brandnya Indonesia AI. Itu edutech ya, edutech company yang bergerak di bidang pembelajaran artificial intelligence, seperti itu. Nah, saya sebagai tim programnya. Nah, itu salam kenal ya. Semoga bisa saling mengenal lebih jauh nanti ke depan. Nah, lalu untuk di siang hari ini outline-nya dikit aja ya, sedikit ya, cuma 6. Ini dicatat baik-baik ya. Yang pertama itu why mentoring. Lalu sejarah awal mula sistem pembinaan mentoring terbentuk. Lalu yang ketiga itu why membina kelompok mentoring. Insya Allah kan di sini teman-teman disiapkan untuk menjadi mentor, membina kelompok mentoring. Nah, barangkali di sini kita bakal menguatkan lagi nih supaya teman-teman bisa makin yakin kenapa sih harus jadi mentor. Dan tentunya benefit yang akan didapatkan mentor ketika membina kelompok mentoring. Lalu akan ada penjelasan juga tentang tantangan yang akan dihadapi ketika menjadi mentor, dan yang terakhir itu solusi atau penyelesaian terhadap tantangan yang kemungkinan dihadapi mentor pada saat membina kelompok mentoring. Dan mentoring di sini sebenarnya saya khususkan juga ya, jadi bersifat umum dan juga khusus. Umumnya itu mentoring secara luas, karena mentoring itu memang sistem pembinaan yang ada di setiap jenjang ya, entah mahasiswa baru, mahasiswa, bahkan pasca kampus juga mentoring juga itu juga eksis teman-teman, dengan gaya dan penyesuaiannya masing-masing. Di perkantoran, di sekolah-sekolah itu juga mentoring juga hal yang umum ada, terutama di kota-kota besar, terutama di Jabodetabek, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan juga karena berhubungan juga dengan sejarahnya, seperti itu. Nah, kalau khususnya mentoring khusus yang dikhususkan di sini, maksudnya adalah mentoring Mabim. Mentoring Mabim nih teman-teman ikuti di sekolah mentoring Mabim ya, untuk mahasiswa baru tahun 2022. Nah, yang pertama baiknya kita buka dulu dengan ayat suci Al-Quran. Ini Quran Surat Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah ya. Kenapa banyak ya? Kenapa banyak? Karena kan Al-Quran ini diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga umat-umat setelahnya, umat beliau.
Nah, ketika Al-Quran ini menceritakan tentang kisah-kisah, apalagi Rasulullah selama berdakwah itu banyak yang tidak enaknya. Nah, ketika dijelaskan sebuah kisah, Rasulullah itu jadi tersadar bahwasanya apa yang beliau sedang kerjakan juga dikerjakan oleh para seniornya, para senior, nabi-nabi senior sebelumnya. Sakit yang diderita Rasulullah juga dirasakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu jadi penguat. Jadi cerita itu bukan hanya sekedar cerita, dongeng, teman tidur, tapi cerita itu lebih dari itu, teman-teman. Jadi cerita tuh bisa membuat hati menjadi kuat, jiwa jadi tenang. Nah, maka dari situ ini saya mau membawakan 2 kisah yang saya ambil dari buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah yang ditulis oleh Khalid Muhammad bin Khalid ya. Buku ini cukup populer, teman-teman. Dan kisah-kisahnya juga pasti teman-teman sepintas atau mungkin secara utuh pernah mendengarnya ya. Nah, kisah 2 sahabat ini yang pertama itu Mus'ab bin Umair yang diutus menjadi juru dakwah di Madinah. Nah, jadi dikisahkan ya, kalau teman-teman ingat gitu kan, Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda yang masuk Islam. Dan dia itu secara background itu dari keluarga yang kaya raya, terutama ibunya. Dan beliaunya termasuk anak kesayangan dari ibunya. Nah, ketika Mus'ab muda itu mendengar Nabi yang bernama Nabi Muhammad. Dan dia penasaran dengan Nabi tersebut. Akhirnya dia mencari-cari, dan akhirnya bertemu. Dan tercerahkan dengan syiar-syiar Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, beliau ini kan dari orang kaya ya, dan disayang sama orang tuanya. Sedangkan yang mendapatkan hidayah hanya Mus'ab. Keluarganya itu nggak mendapatkan hidayah Islam. Sampai akhirnya itu dia mendapatkan sebuah problematika ya, galau lah. Intinya keislaman itu tidak direstui. Awalnya nggak ketahuan sebenarnya Mus'ab ini masuk Islam, nggak ketahuan. Karena saat itu kan dakwah Rasulullah masih sembunyi-sembunyi ya. Masa awal persebaran Islam itu masih sembunyi-sembunyi ya. Di bukit, di rumah-rumah, termasuk di rumah Arqam bin Arqam ya. Nah, itu beliau belum ketahuan. Sampai akhirnya beliau ketahuan. Nah, singkat cerita, beliau yang dari orang kaya, terpandang, disayang orang tuanya itu sampai-sampai tidak direstui sama ibunya. Ibunya sampai mengancam dia. Yang akhirnya dia disuruh milih keluarganya atau Islam. Bahasa kasar demikian. Akhirnya memilih Islam. Dan dia meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatannya, kenikmatan layaknya orang kaya lah zaman sekarang. Dia meninggalkan semua itu. Dan akhirnya hidup sederhana. Singkatnya demikian. Sampai akhirnya beliau belajar dengan Rasulullah, dan dia termasuk sahabat yang awal masuk Islam. Karena dia masih awal saat itu. Dan beliau dekat dengan Rasulullah, belajar sampai akhirnya beliau itu ditunjuk jadi juru dakwah di Madinah. Saat itu kondisinya di Mekah ya, teman-teman. Dan saat itu singkat cerita ya, beberapa tahun kemudian kan ada peristiwa hijrah ya kan, dan juga beberapa orang di Madinah sudah memeluk Islam. Akhirnya beliau yang ditunjuk menjadi juru dakwah atau duta lah bahasanya, duta Islam di Madinah. Nah, kisah ini itu kisah yang pertama ya, seorang yang kaya raya, terpandang, disayangi orang tuanya, tapi akhirnya hanya dia yang mendapatkan hidayah Islam di antara keluarganya, akhirnya harus rela meninggalkan kenikmatan tersebut untuk berdakwah dan diutus oleh Rasulullah ke Madinah di luar kota Mekah. Seperti itu. Nah, sampai situ. Lalu yang kedua ada sahabat Zaid bin Thabit yang diutus untuk belajar bahasa Ibrani. Nah, Zaid bin Thabit ini termasuk salah satu dari penulis wahyu, teman-teman. Kan Rasulullah kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya kan? Terus kalau ada wahyu yang turun, itu siapa yang nulis? Mungkin teman-teman pernah bertanya demikian ya. Nah, salah satunya ini, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit salah satu penulis wahyu. Kalau dulu nggak kayak sekarang, kan sekarang ada kertas, ada tinta ya. Dulu belum ada tinta. Tapi nulisnya itu di pelepah-pelepah dan di kulit-kulit hewan. Nah, itu Zaid nih, Zaid bin Thabit yang menulis. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau yang tulis di pelepah. Makanya dulu tuh ayat-ayat Al-Quran tuh terpisah-pisah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pembukuan Al-Quran tuh sejak zaman dipelopori zaman Utsman bin Affan ya. Itu udah ada mulai wacana pembukuan.
pembukuan di zaman Utsman. Seperti itu. Nah, Zaid ini termasuk salah satu penulis. Dan nggak hanya untuk menulis wahyu, teman-teman. Jadi Zaid bin Thabit ini juga menulis segala hal tentang surat menyurat di zaman Rasulullah. Kan pada saat itu kan dakwahnya Rasulullah ditunjuk menjadi nabi untuk rahmat seluruh alam ya, bukan cuma untuk kalangan orang Arab saja, bahasa Arab, orang Mekah lebih khususnya enggak, tapi seluruh alam. Makanya dan dakwahnya Rasulullah nggak hanya di mimbar-mimbar, nggak hanya ketemuan gitu kan, tapi juga melewat surat menyurat. Makanya terkenal juga kisah surat menyurat Rasulullah dengan Raja Heraklius, terus dengan Ratu Kipti, Raja Kipti di Mesir, dan lain sebagainya. Nah, itu siapa yang surat menyurat? Kan Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya. Nah, itu salah satunya Zaid bin Thabit. Sampai akhirnya Rasulullah terdesak terlalu kasar, bahasanya bukan terdesak, memiliki urgensi untuk bisa berkomunikasi dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kan bahasanya bahasa Ibrani. Nah, karena Rasulullah tidak bisa berbahasa Ibrani, maka Rasulullah meminta Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani. Ya udah, Zaid bin Thabit diutus lah untuk belajar bahasa Ibrani. Dan ini uniknya ya, dan ini uniknya dia Zaid bin Thabit ya, hanya perlu waktu 17 malam untuk bisa berbahasa Ibrani. Jadi kalau Rasulullah berkomunikasi dengan orang Yahudi, ya kan, dengan bahasa Ibrani, itu Zaid bin Thabit. Surat menyurat itu sama Zaid bin Thabit. Tapi dulu sebenarnya Zaid bin Thabit nggak bisa bahasa Ibrani, tapi dia diminta belajar, dan 17 malam ya, nggak nyampe 1 bulan dia bisa belajar dan menguasai bahasa Ibrani. Surat menyurat loh, udah sampai writing ya. Nah, itu Zaid bin Thabit. Dan sebenarnya Zaid bin Thabit ya, kalau berdasarkan yang saya baca ya, nggak cuma bisa bahasa Ibrani, dia banyak bahasa. Justru kenapa Zaid bin Thabit yang dipilih untuk belajar bahasa Ibrani, karena track record-nya dia bisa menguasai bahasa dengan mudah. Gitu. Mungkin itu salah satu kelebihan dia ya. Nah, itu 2 kisah itu yang ada kaitannya dengan teman-teman di sini. Nah, sekarang ada pertanyaan dari saya. Kira-kira nih, ini boleh jawab di chat ya. Kira-kira apa persamaan 2 kisah tadi dengan peserta segmen farmasi 2022? Boleh dijawab di chat atau ke open mic juga boleh. Tadi saya udah cerita panjang lebar ya. Kira-kira apa ya persamaannya? Ya menurut apa yang teman-teman tangkap aja. Mungkin Rio bisa menjawab, Rio. Nah, kalau ini Rio bisa jawab. Kira-kira apa Rio yang menjadi persamaan nih antara kisah tadi dengan kita di sini yang jadi peserta segmen? Sebentar kan. Ya. Oke, kalau sama. Nggak ada salah, nggak ada benar ya, menurut Rio aja. Tahu nggak teman-teman di room chat juga boleh bantu Rio. Oke. Nih, kalau itu saya kasih bocorannya ya. Jadi persamaan antara 2 kisah tadi, kisahnya Mus'ab bin Umair dan juga kisah Zaid bin Thabit, sama-sama belajar. Iya, betul. Itu betul tuh, sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Kalau kita di sini belajar sekolah mentor. Sekolah kan namanya sekolah kan tempat buat belajar ya. Belajar jadi mentor. Sama lebih tepatnya Zaid ya. Lebih Zaid juga belajar. Terus Mus'ab bin Umair juga belajar pasti, kalau jadi juru dakwah kan bukan profesi dia atau belum pernah melakukannya kan, Mus'ab pasti belajar dulu. Betul. Nah, yang pertama sama-sama diutus untuk belajar, betul. Jadi keduanya sama-sama diutus untuk belajar, terutama yang mencolok itu dari kisah Zaid bin Thabit ya, diminta untuk belajar bahasa Ibrani. Sama teman-teman juga nih diminta untuk belajar, dan ya alhamdulillah gitu, dari sekian ratus mahasiswa farmasi ya, teman-teman tergerak hatinya ya untuk bisa daftar segmen dengan berbagai macam modus ya kan. Ada yang mungkin karena kerelaan hatinya, atau mungkin karena materinya seru, atau karena disuruh sama seniornya. Nah, itu
apapun itu alasannya, tapi alhamdulillah gitu, kita atau kalian semua di sini tergerak hatinya untuk daftar dan mengikuti agenda siang hari ini. Jadi kesamaannya sama-sama diutus untuk belajar. Kalau Zaid bin Thabit diutus untuk menjadi untuk belajar bahasa Ibrani, ya kan? Keperluannya untuk memudahkan Rasulullah berkomunikasi surat menyurat dengan orang Yahudi. Kalau teman-teman diminta belajar untuk bisa membimbing nih teman-teman maba farmasi 2022 nanti. Siapa yang suruh ya? Yang suruh LDFF gitu, LD Syifa Farmasi gitu. Nah, lalu yang kedua, sama-sama diutus menjadi juru dakwah. Nah, teman-teman juga harus sadari bahwasanya pekerjaan teman-teman nanti ya, mentoring Mabim dan juga bahkan mentoring lanjutan sebagai mentor itu merupakan kerja-kerja dakwah juga. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Dakwahnya di mana nih Bang isi mentoring? Nah, jadi yang pertama mungkin bersyukur ya, itu hal yang perlu kita syukuri juga teman-teman. Sebagai seorang muslim yang tergerak hatinya untuk bisa daftar dan mengikuti skala mentor. Semoga bisa mengikuti sampai selesai ya. Nah, apa itu mentoring? Sebelum kita berlanjut ya lebih jauh lagi, mentoring itu apa? Jadi mentoring itu merupakan salah satu metode pembinaan yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas anggotanya, dipimpin oleh seorang mentor dan diatur oleh pengelola mentoring berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Jadi keywordnya itu ini, meningkatkan kapasitas anggotanya, kapasitas ya, sakofah atau keilmuan, atau ya kapasitas, kemampuan dari anggotanya dari bermacam hal. Seperti itu. Nah, yang mimpin siapa? Yang mimpin itu mentor. Teman-teman nih yang nanti akan jadi pemimpin di kelompoknya. Jadi apalagi buat mentoring awal ya, itu nasib lanjut atau enggak lanjut kelompok mentoring itu di tangan mentor. Itu udah hampir pasti, nggak mungkin ada maba yang, Kak, kapan nih kita mentoring? Itu ada sih beberapa gitu kan. Tapi enggak, mereka apalagi maba ya kan baru masuk UI, mereka tuh cenderung pasif. Yang aktif justru dituntut aktif itu adalah mentornya. Apalagi khususnya di awal-awal ya. Beda halnya mungkin untuk mentoring lanjutan yang udah jauh perjalanannya, udah bertahun-tahun. Itu belajar ya, keaktifan mentoringnya nggak berpusat ke mentor lagi gitu, tapi diputer ke mentingnya juga. Dan diatur oleh pengelola mentoring berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Siapa pengelola mentoringnya? Pengelola mentoringnya ya LD organisasinya. Itu di sini LD Syifa FF ya. Nah, kurikulum ditetapkan. Kurikulumnya juga ada kurikulum mentoring. Kalau di FTU ya, saya nggak tahu ya kalau di farmasi ya, tapi seharusnya sih sama. Kalau saya pengalaman di FT ataupun di Salam UI, itu kita pasti buat yang namanya kurikulum mentoring. Nah, kurikulum Mabim, pertemuan pertama, ini outputnya membuat peserta A, B, C, D, ya kan. Terus penunjangnya, materinya A, B, C, D. Itu diatur di situ. Nah, kita sebagai mentor, ya menjalankan amanah itu, sampaikan materinya, seperti itu. Nah, sifat ini utama dan tak tergantikan. Ini salah satu metode pembinaan ya. Sebenarnya ada banyak sekali macam pembinaan. Ada yang kajian, yang sifatnya lebih syiar ya, kajian. Terus juga baca buku itu juga pembinaan gitu kan. Dan macam-macam ya. Tapi mentoring ini, apalagi kita ya di organisasi di lembaga dakwah, kampus ya kan, mentoring ini termasuk pembinaan yang utama dan nggak tergantikan. Ada tuh misalnya mentoringnya libur dulu ya, ganti sama apa gitu kegiatan pembinaan, enggak, karena ini sifatnya utama dan tak tergantikan. Nah, kita ke sejarah mentoring ya. Nah, jadi mentoring itu sudah ada setidaknya di zaman Rasulullah itu ada mentoring. Mentoring rumah Arkom bin Abi Arkom. Ya mungkin dulu Rasulullah namanya nggak mentoring, ya kan? Namanya syiar Islam biasa lah. Syiar Islam, nggak ada dulu istilah mentoring. Istilah mentoring juga populer di Indonesia, setahu saya tuh tahun 2010-an gitu kan. Tahun 90, 2000-an awal, itu namanya bukan mentoring gitu. Nah, mentoring rumah Arkom bin Abi Arkom. Nah, rumah Arkom bin Abi Arkom ini, dulu kan dakwahnya sembunyi-sembunyi, ya kan? Nah, base camp-nya itu di sini nih, rumah Arkom bin Abi Arkom. Sampai menurut riwayat ya, itu pesertanya sampai 40. Kecil kan? Kecil, cuma sedikit orangnya. Dari puluhan sampai 40.
Dan karena masih sembunyi-sembunyi, ya udah mentoringnya atau pengajiannya ya, itu menerapkan syiar-syiar Islam, pengetahuan Islam yang mendamaikan. Itu di rumah Arqam bin Abi Arqam. Dan Arqam bin Abi Arqam ini masih muda, teman-teman. Itu juga yang akhirnya membuat para orang Arab jahiliyah saat itu kan dulu juga dimusuhi ya. Ketika Rasulullah mengumumkan kenabiannya kan banyak tuh yang memusuhi kan, mengancam dan sebagainya. Nah, rumah Arqam bin Abi Arqam juga jadi markas dakwah saat itu, karena juga selain ada tempat ya, aman juga, karena nggak ada yang nyangka Arqam bin Arqam, seorang remaja 16 tahun, menjadikan rumahnya itu. Jadi di situ udah ada, teman-teman. Seiring berjalannya waktu ya, bentuk pembinaannya juga berubah ya kan, karena semakin luasnya wilayah ekspansi Islam. Nah, dakwah kampus UI. Nah, dakwah kampus UI sebenarnya panjang ya. Dulu saya pernah ikut sekolahnya sejarah dakwah kampus tuh 3 jam tersendiri tuh, dijelasin sama Kaprodi dosen sejarah UI ya, Pak Maman Abdurrahman, tuh dijelasin tuh sejarah dakwah kampus sama beliau. Intinya nih ya, intinya saya kasih intinya aja. Intinya tuh dulu kan pusat ya pergerakan Islam yang pertama, yang utama, yang jadi sentralnya di Indonesia kan partai politik Masyumi ya kan, Masyumi. Nah dulu nih jadi tonggak pergerakan umat Islam nih. Sampai akhirnya singkat cerita Masyumi diminta membubarkan diri. Ingat ya, diminta membubarkan diri, bukan dibubarkan. Kalau dibubarkan itu PKI, tapi kalau Masyumi diminta membubarkan diri. Akhirnya mereka rapat syura dan sebagainya, dan akhirnya membubarkan diri. Karena beda ya antara dibubarkan dan membubarkan diri. Kalau dibubarkan itu kayak PKI, sampai sekarang nggak boleh ada aktivitasnya. Tapi kalau Masyumi membubarkan diri. Nah, kadernya saat itu yang terkenal, pemimpinnya juga, yaitu Muhammad Nasir, rahimahullah ya. Dan beliau melihat bahwasannya mereka punya 3 misi saat itu buat bisa menjalankan Islam ya, aktivitas dakwah setelah parpol Masyumi dipinta bubar. Ya kan, yang pertama itu membangun masjid, ya kan, lalu yang kedua membangun kader-kader masjid yang masih muda, yang ketiga itu menciptakan atau membentuk media. Nah 3 itu tuh. Nah, 1 membangun masjid, yang kedua membentuk kader-kader masjid yang masih muda khususnya, dan beliau berpikir di mana tempatnya ya kan, masjid dan isinya anak-anak muda, jadi kampus. Akhirnya beliau terutama saat itu yang pertama kali itu di ITB, teman-teman. Di ITB itu ada kegiatan namanya LMD, Lembaga Mujtahid Dakwah. Sampai sekarang juga masih eksis, ada. Sekarang udah seri yang berapa ratus gitu LMD. Itu silakan teman-teman cari aja, kalau nggak salah sampai saya mahasiswa akhir juga masih ada kegiatannya. Nah, itu kegiatannya itu kayak daurah, nginep di sana, di situ dijelasin Islam kayak gitu. Nah, Muhammad Nasir juga terlibat di situ. Sampai akhirnya LMD ini menyebarkan di kampus-kampus, dan dia kayak ngasih semacam beasiswa. Jadi buat orang-orang mahasiswa muslim yang mau belajar dari seluruh Indonesia itu diakomodasi, biayanya gratis dan sebagainya. Akhirnya banyak kan datang. Nah, mereka datang nih ke LMD itu, sama pembinaannya juga kayak mentoring kita saat ini, belajar Islam terstruktur, ada materinya, dipimpin sama Ustadz. Ya kan, saat itu dosen juga terlibat, dosen di ITB. Nah, lulusan-lulusan LMD itulah yang balik ke kampus, ya akhirnya jadi cikal bakal lembaga dakwah kampus. Kayak gitu. Nah, tapi itu kisaran tahun 70 atau 80-an ya. Sedangkan LDK itu Salamuya aja kalau nggak salah tahun 99 baru terbentuk. Nah, dari 80 sampai 90-an akhir itu ya cuma pergerakan bawah tanah aja lah, belum sampai nampak jadi sebuah lembaga. Apalagi saat itu kan zamannya Orde Baru. Dulu tuh mentoring aja, kumpul-kumpul tuh nggak boleh di zaman Orde Baru. Apapun itu ya, mau kumpul-kumpul keislaman ataupun anak-anak muda, itu nggak ada perkumpulan di zaman Orde Baru ya, karena takut saat itu pemerintahnya sama orang-orang yang suka kumpul-kumpul. Ya udah, akhirnya itu cikal bakal dakwah kampus juga berasal dari mentoring itu sendiri, pembinaan itu sendiri. Nah, tadi balik lagi ke sini ya. Mentoring ya, dipimpin
meningkatkan kapasitas anggota nih. Salah satu metode pembinaan. Sebenarnya ada banyak sekali metode pembinaan Islam. Kajian keislaman, kajian elit itu termasuk pembinaan. Tapi mentoring juga masuk pembinaan. Nah, tapi ini dia utama dan tak tergantikan karena dia memiliki value proportion mentoring. Kalau bahasa startupnya ya, sebenarnya bahasa simpelnya itu keunikan yang membuat mentoring itu beda dari pembinaan yang lain. Nah, yang pertama itu family test atau rasa kekeluargaan, ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyahnya di mentoring ini bisa dibilang baik lah, karena kita saling kenal, apalagi orang-orangnya yang dibina nggak banyak gitu, nggak nyampe ratusan ribuan. Kan kalau kajian yang sifatnya besar misalkan, jangan sampai ribuan orang, ya itu bagus, ya kan? Tapi sebenarnya nggak apa ya, pasti yang ngaji di situ ya nggak saling mengenal, karena orangnya banyak tadi. Sedangkan kalau mentoring ini orangnya kan terbatas ya, cuma puluhan, belasan lah paling banyak. Bahkan kalau saya dapat infonya ideal itu sebenarnya 8 sampai 12 orang. Kayak gitu, 12 orang. Jadi kekeluarganya pasti dapat. Apalagi pertemuannya tiap pekan ya. Sampai waktu tertentu. Nah, itu pasti kekeluarganya dapat banget. Lalu personal coach ya, kedekatan antara mentor dan mentee. Nah, ini juga nih yang membuat rasa kekeluargaan itu juga jadi muncul. Keterbukaan akan satu masalah, kehangatan perhatian. Makanya kalau kita mentoring kan biasanya di akhir-akhir ya, di akhir sesi kan suka ada sesi kabar-kabari, ya kan? Atau bahasa Arab tuh kodoya warwa'i, ya kan? Atau bahasa simpelnya ya kabar-kabaran, ya kan? Lagi sibuk apa? Kalau ada masalah boleh diceritain dan sebagainya. Dan kita bisa saling feedback. Nah, lalu tracking progress. Atau kita kenalnya mutabah yaumiyah. Kita memutabaah, kita mengecek amalan-amalan harian kita atau bulanan atau pekanan. Tracking progress, pemantauan pengembangan individu. Nah, ini ada nih di mentoring. Dan empowerment, kontribusi, pemberian manfaat kelompok pada sekitar. Ini terutama buat kelompok mentoring yang udah solid, sudah jauh. Itu pasti kebermanfaatan mentoring nggak cuma buat anggotanya aja, tapi juga menyebar ke sekitar-sekitarnya. Makanya gerakan-gerakan besar di Indonesia saat ini ya, itu juga nggak ada sebagian di antara gerakan besar itu yang berawal dari kelompok-kelompok kecil gitu kan. Kelompok kecil contohnya kalau kita tahu Teras Dakwah di Yogyakarta, saya tahu tuh. Nah, itu salah satu dari kelompok-kelompok kecil tadi, ya kan. Ataupun kalau yang di kampus ya, yang saya tahu ini dari teman-teman akhwat ya, itu adamnya itu Banafsa. Nah, itu Banafsa Project itu punya teman-teman angkatan saya yang akhwat ya, tapi ada juga senior itu kelompok mentoring tuh. Tapi kalau dia tuh aktif di kegiatan-kegiatan sosial kayak ngasih nasi bungkus ke mereka yang membutuhkan, berkurban. Nah, ini salah satu tuh pembinaan atau value proportion mentoring tuh di situ. Kalau udah solid dan udah jauh ya. Tapi saya rasa ya, buat mentoring ini buat umum nih, ini mentoring secara umum. Saya bilang secara umum. Kalau Mabim ya pasti 4 aspek ini nggak terlalu dapat ya, karena waktunya terbatas ya kan. Kalau di RTW itu 1 bulan atau 3 pertemuan lah, itu udah maksimal tuh pertemuannya. Ya paling belum sampai nih ke tahap ini. Tapi buat ya setidaknya buat sesi coachingnya, buat sesi kabar-kabarinya, tahu perkembangannya, itu bisa dapat lah walaupun sedikit. Nah, sekali lagi ini salah satu metode pembinaan Islam, mentoring, dan ini merupakan keunikannya. Kenapa yang membuat mentoring ini jadi utama dan gak tergantikan? Karena itu. Karena dari personal coach ini, coach atau mentor tuh bisa membina mentinya secara khusus. Ya kan setiap dari kita kan unik ya. Setiap manusia kan unik kan, punya masalah yang berbeda, punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, karena seorang mentor itu syokianya ya harus saya tahu kondisi mentinya, jadi bisa tahu apa yang jadi kebutuhannya. Gitu. Oh si A nih masalahnya bucin misalkan ya, udah dia pasti dikasih nasehatinnya atau enggak diarahinnya buat nggak bucin tadi. Gitu. Sedangkan menti yang lainnya masalahnya beda-beda. Gitu. Nah itu mentoring itu sendiri ya. Nah, semoga itu bisa kebayang ya sama teman-teman ya. Makin kuat lagi nih kenapa mentoring ini jadi hal yang penting.
di dakwah kampus. Nah, bagi teman-teman ya yang memiliki semangat membina nih, ya kan, semangat berdakwah bahwa saya Islam ini agama rahmatan lil alamin, ya kan. Nah, teman-teman juga harus sadar bahwa teman-teman juga harus membina ya. Kenapa harus membina? Nah, yang pertama itu ya perintah dari Allah gitu. Surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran surah Ali Imran ayat 104. Dan yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini kalau kita lihat redaksinya ya, diksinya ya, kalau kita lihat diksinya, hendaklah di antara kamu segolongan umat, di antara kamu. Di sini Allah bilangnya enggak semuanya gitu kan, enggak semua umat, tapi di antara kamu segolongan umat, di antara sebagian, enggak semua. Karena Allah tahu perintah berdakwah ini nggak semua orang mampu, ya kan. Nah, beruntunglah kita yang tergerakkan hatinya ya untuk bisa menyuruh pada kebajikan, ya kan, menyuruh pada yang ma'ruf, menyuruh pada hal-hal yang baik dan mencegah dari yang mungkar, dari yang buruk. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Insya Allah nih ya, kalau kita bisa menjadi segolongan umat ya, sebagian golongan umat ini yang amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah kita orang yang beruntung. Nah itu, nah membina kelompok mentoring itu merupakan salah satu langkah kecil. Bayangin aja teman-teman, misalkan maba farmasi ya, misalkan maba farmasi sih ada berapa ya, misalkan 150 misalkan, cukup 15 mentor aja, itu udah bisa menjangkau 150 orang. Ya kan, di sini ini udah 24 nih, di kurang saya 23. Nah, itu insya Allah satu farmasi itu bisa terjaga, satu angkatan. Demikian. Lalu yang kedua, efektif dan efisien. Ya, tadi kalau kita lihat dari value proportion mentoring tadi, ataupun kan kelebihan mentoring tadi ya, efektif dan efisien. Karena sampai ke per individu, ya kan, yang sifatnya bukan cuma sesekali aja, ada, habis itu nggak ada, habis itu nggak tahu ada lagi atau enggak, ya kan. Biasanya tuh yang kayak gitu-gitu tuh kajian-kajian yang sifatnya kayak kajian kajian Idul Fitri, ya kan, atau enggak kajian kurban ya cuma ada menjelang kurban aja, ya kan. Kalau hari raya tahun baru Islam, ngaji tahun baru Islam, ya kan, cuma ada di tahun baru Islam aja, 1 tahun sekali. Tapi kalau mentoring ini insya Allah pekanan ya, kalau mentoring istiqomah insya Allah. Nah, ini juga yang jadi nilai penting juga nih ya. Jadi learning pyramid ya, piramida pembelajaran seorang manusia ini berdasarkan penelitian ya. Jadi kalau kita mau optimal dalam belajar, itu yang paling optimal, penyerapannya paling tinggi itu teach others, itu 90%, atau ngajarin orang lain. Makanya kalau teman-teman sadar ya, dulu waktu SMA atau enggak sekarang gitu kan, kalau kita habis ngajarin orang, pasti ilmunya itu lebih lengket ke kita. Nah itu sejalan gitu kan sama penelitian ini. Dan yang paling rendah itu reading ya kan, kita membaca, audiovisual, demonstration, sampai teach others. Jadi insya Allah ya, kalau kalian itu aktif membina, ngajarin, insya Allah itu materinya nangkep atau nyangkut lebih menyerap lagi ke diri kita. Jadi ibaratnya benar-benar lengket lah, susah lupanya. Itu benar ya, alhamdulillah saya rasain gitu. Dulu sebelum jadi mentor, saya waktu mahasiswa tingkat 1 lah kurang lebih, itu jadi mentor. Sebelum itu saya bukunya dikit gitu, baca bukunya cuma buku-buku pembelajaran sekolah aja, buku-buku paket tuh. Tapi setelah jadi mentor, tuntutan untuk bisa menambah ilmu wawasan tuh jadi tinggi. Jadi dituntut untuk belajar terus, dan belajar terus ngajarin, dan alhamdulillah dari situ terjadi peningkatan terhadap diri saya. Nah itu karena saya ini teach others. Makanya ada istilah nih, kalau istilah senior saya nih ya, ini jargonnya waktu saya sekolah mentor tahun 2017 di FTUI,
temanya itu jargonnya ngebina memperbaiki diri. Jadi kalau kita membina itu memperbaiki diri kita juga sebenarnya. Coba aja teman-teman rasain gitu kan, kayak gitu. Itu insya Allah pasti dalam diri kita. Dan masalah mengajari itu sebenarnya nggak cuma di sini aja. Nanti kalian jadi senior ya kan, atau enggak nanti di pasca kampus di industri atau enggak dimanapun ya jadi dosen ya kan. Nah pengalaman kalian, momen kalian jadi mentor inilah jadi pengalaman yang berharga, jadi pengalaman yang sangat berharga ya. Karena kalian jadi tahu, oh ternyata saya nih teknik belajarnya tuh gini. Oh ternyata ngomong yang baik tuh demikian, kayak gitu. Karena ada penelitiannya, semakin sering kita mengajarkan orang atau ngomong sesuatu, menjelaskan suatu hal, itu penjelasan kita semakin simple, ya kan? Itu coba aja teman-teman pelajarin ya, kasih simulasi, mengajari tutorial A tentang X gitu ke orang gitu. Kalian rekam deh di percobaan 1, 2, dan 3. Saya yakin di percobaan yang ketiga, keempat, kelima itu waktunya lebih singkat dibandingkan waktu kalian ngajarin di simulasi pertama. Nah, karena selama kalian ngajarin, ini temanya sama ya, topiknya sama, itu kalian bisa tahu mana penjelasan-penjelasan yang penting, mana yang nggak penting. Nah, jadi lebih efektif. Jadi lebih efisien penjelasannya. Nah, sama momen ini juga harus kalian maksimalin supaya nanti di pasca kampus ketika kalian diminta untuk ngajarin sesuatu di dunia pekerjaan ya sama junior-junior kalian bisa tahu dan udah berpengalaman. Tinggal topiknya aja menyesuaikan. Kayak gitu. Nah, jadi itu ya, mentor itu powerful ya. Mentor powerful. Tapi jadi mentor itu nggak mudah. Namun bukan hal yang mustahil. Nah, ini saya mau jelasin nih tantangan ya, tantangan mentoring. Ini agak panjang ya. Nah, formula dasarnya. Jadi kalau mentoring sukses itu dinamis dan produktif. Kata kuncinya ya, dinamis dan juga produktif. Dinamis dan juga produktif. Nah, kita bicara proses mentoring nih. Ini khusus dalam artian buat Mabim aja. Inputnya itu kan kurikulum atau guidebook kalau ada ya. Guidebook itu kan input. Terus mentor yang berkompeten. Nah, ini sekolah mentor ini jadi tempat untuk meningkatkan kompetensi diri ya seorang mentor dan mentee yang potensial. Nah, ini inputnya nih. Nah, prosesnya itu dinamis dan juga produktif. Dinamis itu bicara tentang cara ya, karena itu dinamis monoton. Dan produktif itu asal katanya ya produktif atau menghasilkan sesuatu. Nah, nanti ada dimensi-dimensi terkait produktif yang bakal saya sampaikan. Dan outputnya lanjut ke mentoring lanjut. Dan kalau lebih jauh lagi ya, output atau outcome-nya ya, mentoring ini tadi saksi Islami atau membentuk kepribadian Muslim dan juga membentuk kepribadian dari seorang Muslim. Nah, itu salah satu output dari mentoring. Nah, terkait ini, mentoring yang sukses tadi kan dinamis dan juga produktif. Produktif itu memiliki hasil, teman-teman. Jadi ada hasilnya. Jadi beda orang yang ikut mentoring sama yang nggak ikut mentoring. Nah, kalau ada perbedaan dan ada kelebihan dari orang yang mentoring, nah itu bisa disebut produktif karena menghasilkan sesuatu, menghasilkan produk. Dan dinamis itu terkait dengan caranya. Caranya nggak monoton. Karena kita sedang membina orang, membina manusia, dan manusia itu unik, nggak kayak robot ya. Dan cara-caranya juga nggak sama, dinamis. Contoh yang paling nyata itu sebelum pandemi, ketika pandemi dan new normal. Itu kan pasti beda ya perlakuannya terhadap mentoring, khususnya terhadap mentee pada manusia kan. Nah, itu kita juga harus dinamis. Nah, ada dimensi-dimensi produktivitas yang perlu kita tahu, teman-teman. Ada 4. Yang pertama itu dimensi produktivitas di mentoring ini adalah dimensi kekeluargaan. Lalu dimensi kerohanian, dimensi keilmuan, dan yang terakhir dimensi keorganisasian. Nah, dimensi kekeluargaan itu, mentoring itu harus menciptakan aspek kenyamanan, ketenangan, dan kepedulian antar anggotanya. Jadi, mentoring yang produktif itu, anggota itu nyaman. Terus juga dia tenang kalau misalnya ada masalah, dia cerita. Ya kan, tenang, ternyata dia masih ada di lingkungan orang-orang yang saling belajar Islam, pengen improvement
dan peduli. Kalau misalkan setidaknya ada masalah, nah teman-teman di kelompok mentoring itu bisa saling bantu. Itu yang dimaksud dengan dimensi kekeluargaan. Dimensi kerohanian, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi ini harusnya pulang mentoring, selesai mentoring itu imannya nambah gitu. Yang sebelum mentoring masih sholat wajib aja gitu kan, itu juga telat-telatan gitu. Tapi setelah mentoring dia jadi semangat buat ningkatin ruhnya, kejiwaannya, ya kan, keimanan dan ketakwaannya. Jadi lebih rajin sholatnya di awal waktu, tepat waktu. Dan juga dimensi keilmuan, meningkatkan wawasan ilmu dan pengetahuan. Jadi mentoring ya, karena di sini juga ada materi pembelajaran. Jadi si menti atau si anggota kelompoknya itu wawasannya juga bertambah, keilmuannya juga bertambah. Dan dimensi keorganisasian, memberikan nilai tambah pada dakwah dan organisasi. Kan karena mentoring ini kan dikelola oleh kelompok mentoringnya dikelola oleh organisasi kan. Kalau di sini LDF Shifa. Nah, mentoringnya juga harus memberikan nilai tambah pada dakwah itu sendiri. Mentinya entah jadi mentor lagi, ya kan. Jadi mentinya habis mentor 1 tahun, ikut mentoring lanjutan, terus dia ikut segmen jadi mentor. Nah, itu kan memberikan nilai tambah kan. Nilai tambah buat dakwah dan juga organisasi LDF. Misalkan mentinya bantu-bantu apa gitu kan di organisasi, mentinya jadi ketua LD misalkan. Nah, itu memberikan nilai tambah pada dakwah dan organisasi. Nah, ini 4 dimensi produktivitas ini. Dan dinamis, terkait dinamis itu terkait cara yang harus dinamis. Nah, itu formula dasarnya ya. Jadi kalau kita bicara mentor yang sukses itu seperti apa, itu dinamis dan juga produktif. Tapi ada tantangan-tantangan mentoring ya. Nah, tantangan ini yang umum didapati ini berdasarkan literatur dan juga pengalaman saya ya. Nah, kalau tantangan dinamisasi, ya sekarang situasi pandemi dan atau new normal, ya kan. Nah, itu juga jadi tantangan sebenarnya. Yang dulu mungkin kita kalau ketemuan gampang, ya kan. Misalkan di musola aja, ya kan. Tetangga di rumah siapa gitu kan, di weekend dan lain-lain. Tapi dengan adanya pandemi, ya kan, kita jadi terbatas dan hanya di Zoom aja. Di Zoom meeting dan aplikasi sejenisnya. Jadi terkesan monoton. Opsi-opsi untuk menjalankan mentoring lebih terbatas dibandingkan sebelum pandemi. Nah, tantangan yang lainnya adalah mentor tidak kenal medan dan menti. Nah, ini juga nih harus teman-teman garis bawahi nih, apalagi kalian nih yang baru sekali pegang kelompok mentoring nanti, terus dapat menti kan juga baru, apalagi mereka belum kenal mentoring, sebelum belum pernah ikut mentoring keislaman, nah itu jadi tantangan tersendiri. Jadi kalau kita nggak kenal tuh jadi sulit buat melakukan dinamisasi. Terus mentoring kurang inovatif. Kalau buat mentoring di awal-awal ya, buat mentoring mabim nanti, nggak terlalu banyak tuntutan lah, ikutin aja caranya ya kan. Nanti saya nggak tahu ya mentoringnya nanti berapa pertemuan, berapa sesi ya kan. Nah, tapi kalau udah mentoring lanjut ya, itu kan panjang ya prosesnya ya kan, bisa sampai bertahun-tahun ya kan. Saya aja megang kelompok mentoring anak-anak SMA nih udah 3 tahun berjalan, tuh nggak mungkin caranya itu aja gitu. Mereka juga udah tambah dewasa, mereka juga keilmuannya bertambah, ataupun mungkin makin parah kan kita nggak tahu kan. Nah, perlu ada cara-cara inovasi-inovasi yang perlu dilakukan. Nah, tentang produktivitas ya. Nah, ini lagi-lagi mentor nih. Mentornya malas belajar dan malas meningkatkan kapasitas diri, ya kan. Kita punya guidebook ya kan. Kita punya outcome yang perlu dicapai, ya kan. Mentinya nih harus kayak gini di pertemuan pertama. Misalkan pertemuan pertama membuat menti paham urgensi sholat, ya kan. Sebelumnya menti ada yang nggak paham sholat, ya kan. Nah, di situ kan kita perlu belajar ya, yang mungkin kita sendiri paham urgensi sholat, tapi belum tentu kita paham buat memahamkan orang. Nah, itu juga perlu tantangan tersendiri buat mentor, jangan sampai males buat belajar, ngembangin diri. Justru di sini nih, justru ya bagusnya tuh di sini teman-teman dengan mentoring ya. Jadi kita terpacu untuk meningkatkan kapasitas diri. Nah, mentor tidak baca guidebook mentoring. Nah, ini khusus nih buat di awal-awal ya mentoring mabib. Jadi jangan sampai teman-teman nggak baca nih guidebook mentoringnya, ya kan. Akhirnya kalau nggak baca kan apa yang mau disampaikan, nggak tahu tujuannya. Ibaratnya masuk jadi mahasiswa farmasi tapi dia nggak tahu sebenarnya farmasi itu apa,
di kuliahnya suruh ngapain, ya kan? Maba lah, kayak maba nyasar gitu kan. Nggak tahu tuh dia disuruh well map ngapain ya kan, suruh bawa apa ya. Nah itu kan jangan sampai kayak gitu. Mentor tidak membaca guidebook mentoring. Nah setidaknya itu ya tantangan-tantangan yang jadi tantangan sama ikuti mentoring nih. Jadi ini banyak poin pentingnya di teman-teman mentor sebenarnya, dan ini bisa diatasi lah buat kalian, asalkan kita mau berusaha. Nah, selanjutnya ini tantangan mentoring secara khusus ya. Jadi tahun 2020 waktu saya di Salam UI, kami membuat survei terhadap kelompok-kelompok mentoring. Nah, yang mengisinya mentor di UI, mentor mahasiswa. Nah, kami bertanya kepada 19 responden, ya kan. Kami bertanya kepada para mentor se-UI, dan ada 19 responden di sana. Kita bertanya, seberapa efektifkah online mentoring menurutmu dalam hal penyampaian materi? Jadi kalau berdasarkan penyampaian materi, online mentoring itu bisa dibilang masih baik, ya kan. Mayoritas bilang baik. Sisanya ada yang baik banget, ya kan, nomor 4 ngasih nilai 4. Ada yang kurang baik dan sangat tidak baik. Ya. Nah, kan saya juga sekarang di edutech ya. Di situ juga kami melihat bahwasannya industri pendidikan sekarang udah mulai bergeser nih semenjak pandemi ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya upskill itu nonton video aja cukup, dan itu banyak sekali peminatnya, ya kan. Banyak sekali peminatnya hanya untuk menonton video, ya kan. Karena dengan menonton video kita bisa belajar di mana aja, kapan aja, jam berapa aja. Nah, ini juga kayak gini segmen nih, saya lihat kalau belajar pun kayaknya enakan nge-zoom gitu kan. Kan kalau di kelas gitu, itu ada aja hambatannya, misalkan nggak kelihatan lah layarnya, atau nggak ngantuk, ya kan, nggak nyaman, karena harus duduk kan. Kalau sekarang belajar secara online kayak gini kan kita bisa lebih rileks, santai. Apalagi kalau off cam kan saya nggak tahu kan lagi pada ngapain, lagi pada tidur atau lagi rebahan atau nggak apa, ya kan. Itu jadi lebih nyaman ya. Walaupun kalau berdasarkan adab seorang penuntut ilmu ya, itu baiknya emang sifat sopan, duduk, memahami, karena itu juga berpengaruh terhadap fokus kita. Nah, baik lagi, jadi online mentoring itu kalau kita hanya lihat dari aspek penyampaian materi itu baik, ya kan. Nah, tapi mentoring nggak cuma nyampein materi doang. Mentoring itu juga tadi ada unsur kekeluargaannya. Nah, kami bertanya nih, efektivitas online mentoring dalam menjalin hubungan kekeluargaan. Nah, itu mayoritas jawabannya itu tidak baik, teman-teman. Nah, jadi ini tantangan nih buat teman-teman. Kalau misalkan mentoring maba nanti 2022 itu sifatnya online. Nah, kan kalau informasi yang saya dapatkan kan dari panitia ya, itu kemungkinan besar online. Walaupun ada kemungkinan juga offline. Tapi kalau menurut saya online sih. Kampus pasti kurang tidak proper ya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tambahan kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan online, ini tantangannya teman-teman. Kalian bakal sulit menjalin hubungan kekeluargaan. Mungkin ya konkretnya itu, atau bukti nyatanya itu mungkin ya, barangkali nanti pas mentoring mabim ada menti yang sulit dihubungi, datangnya telat-telatan, atau bahkan sampai nggak datang, nggak ada kabarnya. Nah, itu siap-siap aja dengan hal demikian. Nah, itu silakan itu urusannya tim pengelola mentoring tuh, biar meminimalisasi hal-hal kayak gitu. Tapi buat teman-teman nih, nanti ya saran saya ya coba hubungan kekeluargaan itu dibangun secara personal, dan jangan cukup cuma ada di pertemuan reguler aja. Jadi misalkan habis mentoring tetap disapa nih menti-mentinya yang udah hadir, ya kan, di chat. Ya, personal chat lah, kayak gitu bahasa singkatnya. Nah, ini hal-hal negatif nih yang dirasakan ya sama online mentoring. Nah, menti tidak antusias. Paling banyak itu menderita Zoom fatigue ya, atau kelelahan. Nah, ya itu mungkin banget terjadi ya, karena kan pekerjaan atau tugas utama menti ya, menti maba FF kan pengen belajar ya kan, pengen belajar di jurusan farmasi.
bukan ngikutin mentoring LD, ya kan? Nah itu pasti kegiatannya nggak cuma mentoring aja, jadi siap-siap aja simpatik. Nah kalian harus siapin opsinya, misalkan mentoringnya jangan online terus, jangan Zoom meeting terus, misalkan lewat chat, nah itu bisa-bisa aja, tinggal diatur aja. Dan lain-lain nih, jaringan internet, medis harus dihubungi. Kalau buat di Jabodetabek, insya Allah nggak buat kendala bisa diminimalisasi. Tapi kita nggak tahu ya, maba yang jauh di pelosok, misalkan di pedesaan, kayak gitu. Lanjut. Nah, dari saya, tipsnya nih ya, tips menghadapi tantangan mentoring ya. Tips menghadapi tantangan mentoring. Tadi kan udah dijabarin tantangannya. Nih, saya ada tips, ada 7. Pertama, niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi insya Allah kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, insya Allah akan ada pertolongan Allah. Asalkan kita itu terus bergerak, berusaha berikhtiar. Jangan lupa niat karena Allah ya, jangan niat karena yang lain. Boleh niat yang karena yang lain, tapi yang sama itu tetap niat ikhlas karena Allah. Meningkatkan wawasan ilmu dan pengetahuan mentor. Nah, ini juga nih teman-teman, paling simpel ya kalau buat mentoring Mabi misalkan, ya udah pelajari guidebooknya, terus kalian pelajari sendiri yang masih belum tahunya apa. Misalkan urgensi sholat, ya kalian kan perlu baca-baca lagi tuh buku-buku tentang sholat, atau enggak sekarang kan banyak ya ilmu-ilmu bertebaran di website yang terpercaya, itu dipelajari aja kayak gitu. Lalu memahami guidebook mentoring dengan baik. Ini penting ya buat pahami, jangan sampai di skip guidebooknya. Lalu memahami medan dan mengenali menti. Ya, memahami medan misalkan, sekarang mentoringnya online, ya udah kalian harus paham gitu mentoringnya online. Atau enggak nanti mentoringnya hybrid, ya udah kalian paham itu gimana cara efektif berkomunikasi di situasi tersebut, di medan tersebut. Dan mengenali menti. Jangan sampai kalian nggak kenal, minimal kalian tahulah mentinya berapa, siapa aja. Makanya di awal jangan lupa kenalan, asal daerah dari mana. Intinya kalau semakin banyak background yang sama, itu semakin dekat. Jadi kalau kalian barangkali satu SMA atau satu daerah, itu saya rasa lebih dekat tuh buat kedepannya dibandingkan yang jauh perbedaannya. Nah, tapi itu bukan masalah ya, yang jauh pun juga tetap perlu dirangkul. Makanya penting untuk kenalan. Lakukan koordinasi dengan tim pengelola mentoring. Kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, membingungkan, itu silakan kita koordinasi dengan pengelola mentoring. Lalu rajin mengikuti mentoring secara aktif. Teman-teman juga selain juga membina kelompok mentoring, kalian juga jangan lupa sama diri kalian sendiri. Jangan sampai kan teko itu ya kan hanya teko yang berisi air doang yang bisa ngasih air ke gelas. Kalau tekonya nggak ada airnya, dia nggak bakal bisa ngisi air ke gelas ya kan. Jadi kalian juga harus aktif mengikuti mentoring. Belajar kajian-kajian yang ada juga diikuti. Nah, mentoringnya juga jangan lupa diikuti. Kalian ya yang punya mentor. Nah, kalau kalian belum punya mentor, bisa ngomong dari sekarang ke pengelola mentoringnya, ke tim LDF, minta dicari mentor. Dan yang terakhir, nanti saya berdoa untuk diri sendiri dan kelompok mentoring. Nah, itu yang kadang ini saya pribadi dan melihat teman-teman kadang itu hal yang dilupain sama teman-teman aktivis dakwah. Kadang kita suka lupa berdoa. Jadi terkesan kita seorang hamba yang menuhankan usaha kita. Gitu. Padahal semua itu nggak akan terjadi atas kehendak Allah. Nah, itu pentingnya untuk kita berdoa untuk diri kita sendiri dan kelompok mentoring kita. Nah, ini kita udah masuk penutup dari saya. Ini tadi saya bilang ya, jadiin momen mentor ini jadi pembelajaran kalian. Karena dimanapun kalian, saya rasa kalian bakal jadi mentor. Misalkan kalian nanti sudah bekerja, ya kan punya senior, punya bawahan-bawahan, ya kan di dunia pasca kampus nanti, kalian harus berperan sebagai mentor. Nanti misalkan sudah berkeluarga, ya kan, kalian jadi mentor buat anak-anak kalian. Terus dan di lingkungan wilayah jadi pengurus RT, ya kan, itu juga perlu skill-skill komunikasi yang baik. Nah, jadiin sekolah mentor, jadiin peran kalian jadi mentor ini pengalaman yang berharga. Nah, penutup dari saya juga mengutip dari Anonim, ini populer banget kata-katanya. Setiap orang adalah guru.
setiap tempat adalah sekolah dan setiap momen adalah pembelajaran. Nah, kalian nih guru nih, ya kan, tempat kalian, setiap tempat harus kita jadiin sekolah. Sekolahnya di LDF ini. Dan setiap momen adalah pembelajaran. Jadiin momen sebagai mentor di LDF nanti di Mabim, Maba FF 2022 itu pembelajaran untuk kalian. Karena insya Allah bakal berguna banget di kehidupan kita setelah ini, di pasca kampus, di masyarakat, dan lain-lain. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kak Aang yang telah menjadi narasumber dan mengisi acara pada hari ini. Banyak sekali ilmu dan insight baru yang telah kita dapatkan mengenai tema yang disampaikan oleh Kak Aang tadi. Mulai dari awal-awal tadi itu ya, dibacakan Quran surat Yusuf ayat 111 yang intinya itu menjelaskan bahwa cerita itu dapat membuat batin menjadi kuat sehingga jiwa menjadi tenang. Kemudian juga dicontohkan oleh Kak Aang soal kisah dari Mus'ab bin Umair dan juga Zaid bin Sabit yang diutus untuk belajar dan diutus untuk menjadi juru dakwah. Kemudian dijelaskan juga sama Kak Aang soal definisi dari mentoring, yang mana mentoring ini merupakan salah satu metode pembinaan yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan anggotanya. Kemudian juga dijelaskan oleh Kak Aang secara singkat soal sejarah pembinaan mentoring, mulai dari mentoring di zaman Nabi itu ya, yaitu di rumahnya Arkom bin Abi Arkom yang rumahnya dijadikan base camp dakwah sembunyi-sembunyi, serta menjadi pusat markas dakwah gitu ya pada saat itu karena dinilai aman. Kemudian dilanjutkan juga sejarah pembinaan mentoring di dakwah di daerah kampus UI ya, yang mana pusat pergerakan Islam pertama di Indonesia itu dari partai politik, kemudian partai politik yang membubarkan diri, kemudian salah satu kadernya ya melihat 3 misi saat itu menjalankan aktivitas dakwah, yaitu membangun masjid, membangun kader-kader masjid, dan juga menciptakan media dakwah. Kemudian dijelaskan juga oleh Kak Ang soal keunikan atau kelebihan dari mentoring, mulai dari kekeluargaan ya, karena pesertanya terbatas jadi uh, bisa lebih dekat gitu ya. Kemudian juga kedekatan antar mentor dan mente, kemudian mutabaah karena di mentoring bisa tuh diselip-selipin soal mutabaah ilmiah yang fungsinya untuk pemantauan pengembangan individu. Kemudian juga kontribusi karena mentoring ini dapat memberikan manfaat bagi kelompok dan lingkungan sekitar. Kemudian dijelaskan juga mengenai alasan pembinaan mentoring. Yang pertama itu karena perintah Allah yang disebutkan oleh di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang menjelaskan bahwa perintah dakwah ini itu tidak semua orang mampu untuk menyeru gitu ya. Kemudian alasan keduanya yaitu efektif dan efisien. Kemudian ya karena di dalam learning pyramid itu teach others atau mentoring itu dikenal lebih lengket gitu ya di otak manusia gitu ya. Kemudian ngebina juga itu dapat memperbaiki diri ya, jargon dari Kang tadi itu. Kemudian semakin kita sering ngomong atau ngebina itu di penjelasan-penjelasan selanjutnya itu bisa lebih simpel. Kemudian yang selanjutnya itu dijelaskan juga soal benefit dan juga tantangan gitu ya. Kemudian dan diakhiri oleh solusi dan penyelesaiannya. Gitu. Oke, mungkin sekian saja untuk rangkuman dari saya sih yang saya tangkap tadi itu Kak. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan di Slido pada link yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom. Oke, kita lihat apakah sudah ada. Oke.
Oke, baik, mungkin dari panitia apakah dapat share screen share screen slide link slides go-nya ini, Slido-nya. Oke, mantap. Oke, jadi ada pertanyaan dari Anonymous nih ya. Kak, kalau nggak pernah ada pengalaman jadi mentor, gimana ya cara ngeyakinin diri buat jadi mentor? Oke, mungkin dari Kak Ang bisa dipersilahkan untuk menjawab. Ya, cara meyakinkan diri ya, supaya kita pede, percaya diri. Ini dalam hal apapun ya, sejago-jagonya orang, sejago-jagonya, sehebat-hebatnya orang di profesinya, pemain bola misalkan, pasti ada satu momen di mana dia sebelumnya belum pernah main bola. Nah, itu juga sehebat-hebatnya seorang public speaker ya kan, pasti ada momen di mana sebelumnya dia belum pernah berbicara di hadapan publik. Sama juga ini jadi mentor ya. Kalian belum pernah jadi mentor ya, sama. Saya juga sebelum menjadi mentor waktu pertama kali, saya belum pernah jadi mentor. Nah, semoga nangkep ya. Jadi pasti ada saat-saat di mana kita debut atau percobaan pertama. Nah, itu satu hal yang harus kita yakini dulu gitu. Orang-orang hebat pasti memulainya dari hal-hal yang sederhana, kecil. Jadi mulai aja dulu. Nah, tapi bedain antara maju secara nekat atau maju dengan nekat sama penuh persiapan. Itu juga harus dibedain. Nah, makanya buat jadi mentor biar yakin juga itu kuasai ilmunya, ya kan? Caranya pertama mindsetnya dulu gitu. Mindsetnya tadi harus dibenerin. Oh ya, ini debut ya kan. Ini percobaan yang pertama kali nih. Terus juga saya udah ikut segmen. Itu udah hal yang bagus tuh, yang hebat. Kita udah penuh persiapan. Kita ikut segmen itu bagian dari persiapan. Dan itu udah tracknya udah benar. Nah, tinggal nanti diikutin aja alurnya, kayak baca guidebook-nya, kayak gitu. Syukur-syukur kalau ada guidebook-nya udah di-share jauh-jauh hari, kan bisa belajar. Kayak gitu. Sama cara yang kedua itu adalah cara yang kedua itu adalah yang keberapa ya tadi ya? Yang sekian kalinya itu berdoa. Nah, jangan lupa berdoa juga teman-teman buat dilancarkan segala urusannya gitu kan, komunikasinya, supaya bisa lancar di hadapan audiens atau di hadapan menti. Makanya ada doa yang terkenal dari Nabi Musa ya kan. Nabi Musa ini cadel ya. Bayangin teman-teman, Nabi Musa ini cadel. Jadi karena berdasarkan riwayat, beliau itu pernah kecelakaan lah, lidahnya tuh kecelakaan makan bara api. Nah, akhirnya membuat dia jadi cadel. Ngomongnya tuh nggak lancar, terbata-bata. Nah, bayangin beliau tuh orang yang cadel, terus diminta berdakwah ke Firaun, ya kan? Orang yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Nah, kita alhamdulillah kan, kalau yang masih lengkap ya, masih sempurna, kita nggak cadel atau masih lancar ngomongnya. Terus kita cuma ngomong ke junior, bukan ke orang yang ngaku Tuhan, bukan senior, orang yang lebih muda, dan juga dia baru, dan kita udah punya pengalaman. Nah, itu pede aja. Jadi kita cuma ngomong ke junior kita. Insya Allah, kalau saya sih, karena pasti ya kalau jadi mentor itu kebanyakan menti-menti saya pasti junior ya, walaupun ada satu tuh senior saya sendiri, tapi selebihnya tuh junior. Saya selalu yakinin ini mah junior ya kan, ini pasti nurut aja gitu kan. Perkataan senior yang buruk-buruk aja tuh bisa diikutin sama junior, apalagi kita gitu kan, yang insya Allah ya perkataan kita itu mengandung kebaikan di dalamnya. Kita ngajakin orang sholat, ngingetin sholat, itu kan hal-hal yang baik ya, kayak gitu. Baik lagi ke doanya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu berdoa di Quran Surat Toha ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang tadi saya bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, artinya itu, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataan. Itu ya. Semoga bisa dipahami ya, dan bisa yakin bisa jadi mentor. Itu. Jadi pede aja. Kalian ngomong nih ke junior kok, mereka pasti bakal ngikutin apa aja.
Ya, oke, siap. Terima kasih Kak Ang atas jawabannya. Jadi mungkin saya beri rangkuman singkatnya aja ya teman-teman. Jadi untuk cara meyakinkan diri untuk menjadi mentor itu yang pertama harus juga dulu mindsetnya dengan berpikir orang-orang hebat tadi itu mulai mulai itu dari hal-hal yang sederhana. Kemudian juga perlu persiapan yang penuh untuk perlu bedain tuh antara yang ada persiapan sama yang nekat. Kemudian juga tentu harus berdoa dan juga yang terakhir adalah percaya diri aja. Oke, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari introvert. Oke, jadi pertanyaannya, kalau mau ngisi mentoring, rasanya takut deh Kak, gak jago ngomong, terus rada grogi kalau mau ngomong depan orang. Gimana ya Kak biar berani ngisi mentoring? Oke, mungkin Kak Ang dipersilahkan untuk menjawab. Baik lagi ya. Eh, eh, Terkait nggak jago ngomong. Tadi ini ada relate-nya sama tadi. Orang-orang hebat tuh memulai dari hal yang sederhana. Makanya ada satu ungkapan ya, practice makes perfect, ya kan. Latihan itu membuat kita jadi sempurna, jadi lebih baik. Jadi yang pertama kalau kita merasa nggak jago ngomong, nah ini jadiin momennya jadi latihan teman-teman. Dan sebelum ke latihan yang serius juga latihan sebelum itu. Nah cara latihannya gimana? Coba ngomong di depan cermin. Sebenarnya ada sih pelatihan khusus public speaking. Saya pun nggak pernah ikut gitu kan. Cuma berdasarkan pengalaman-pengalaman aja dan dengarnya orang-orang gitu kan. Katanya mereka tuh yang belajar public speaking ya kan tuh disarankan buat ngomong di depan kaca. Dan kalau perlu ya kalian tuh melakukan simulasi ngomong di depan misalkan teman-teman kalian 2 orang, 3 orang kayak gitu. Jadi biar berani pertama itu pede ya. Tadi ini ada hubungannya sama tadi pede. Terus yang kedua emang perlu latihan kalau emang dirasa butuh ya. Dan paling simpel coba ngomong di depan cermin sama di teman-teman kalian kayak gitu. Buat simulasi. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Ang. Jadi untuk tipsnya tadi ya pede aja ya teman-teman. Kemudian kalau dirasa perlu ya tinggal latihan atau simulasi. Oke. Kemudian berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi mente yang males-malesan Kak buat mentoring? Oke, Kak Ang dipersilahkan untuk menjawab. Nanti yang malasan ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya coba dianalisis dulu masalahnya. Kenapa dia malas? Barangkali sebenarnya nggak malas, cuma memang waktunya nggak cocok, ya kan? Nah itu analisis. Cara analisisnya ya sebenarnya yang paling efektif ya tanya langsung ke orangnya. Kenapa sih nggak pernah datang, ya kan? Ini ya, ini mentoring secara umum ya. Tapi kalau mentoring yang masih baru-baru, ya kan? Itu bisa juga dipecek, kenalan aja, terus diajakin. Kan orang itu bergerak karena 2 hal teman-teman. Satu karena reward atau punishment, karena keuntungan ya kan atau penghargaan, atau karena takut punishment atau hukuman. Nah nggak tahu nih kalau di Mabim di sini di kalian ya di farmasi ini mentoring Mabim ini wajib atau enggak. Kalau wajib tuh gampang, tinggal takut-takutin mereka bahwasanya ini mentoring wajib. Kalau misalkan enggak, kalau di FTU ya, kalau di FTU kan mentoring wajib. Kalau dia nggak mentoring wajib, nggak dapat status IKM aktif. Kalau nggak IKM aktif, dia nggak bisa ikut organisasi di wilayah IKM FTUI. Nah itu bisa tuh takut-takutin kayak gitu mas-masan. Ataupun cara yang lebih lembut, lebih halus, dan lebih jangka panjang, ya dijelasin tuh manfaat ikut mentoringnya, dia bakal dapat apa. Itu. Jadi intinya sebenarnya baik lagi dulu, analisis dulu masalahnya, dan tanya langsung ke orangnya, apa sih yang membuat dia malas? Kayak gitu. Syukur-syukur dijawab ya. Kalau nggak dijawab ya, coba usaha dulu deh biar dia dijawab. Gimana cara? Ya Kak, oke. Oke, terima kasih Kak Ang atas jawabannya ya. Jadi mungkin kalau saya rangkum ya, untuk mengatasi mental tidak pertanyaan tadi maaf. Mental yang malas-malasan gitu ya, itu harus dianalisis dulu masalahnya kenapa. Bisa jadi karena waktunya nggak cocok, terus juga bisa nih pakai cara reward and punishment gitu ya, takut-takutin tuh. Kalau malas-malesan nanti nggak dapat IKM, atau bisa yang jangka panjang itu dijelasin manfaatnya.
Oke, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Kak, izin tanya bagaimana ya Kak cara untuk mengajak teman atau orang di lingkungan kita untuk mengikuti mentoring. Terima kasih. Oke, Kak Ang, Hmm. dipersilahkan. Kalau menurut saya ngajakin orang mentoring atau ngajakin kajian atau yang lain sebagainya. Coba tanya ke diri kalian masing-masing, kenapa kalian sampai sekarang ikut mentoring? Kan pasti ada sesuatu, kan ada something. Nah, ya udah, kasih itu yang membuat kalian mau mentoring ke dia, kayak gitu. Dan yang paling penting juga, kita harus tahu juga sih orangnya. Mana tahu kebutuhannya beda kan. Tapi saya rasa mentoring ini bisa jadi memenuhi kebutuhan orang kok, kalau mereka emang sadar tertarik untuk ada di lingkungan Islami, kayak gitu. Jadi coba intinya kasih manfaat mentoring tadi, karena ada hubungannya tadi reward dan punishment. Keunggulan mentoring, dia ini bisa nyelesain solusi apa, ngajakin orang apa. Nah, itu kasih ke mereka. Tentu di momen yang juga tepat. Misalkan dia lagi galau, lagi mencari jati diri. Nah, itu momen-momen yang bagus tuh untuk ngajakin dia ikut mentoring. Kayak gitu. Sama yang terakhir ya, tadi jangan lupa doain dia biar hati tergerak. Karena balik lagi yang punya hati adalah Allah. Oke, baik. Terima kasih Kang atas jawabannya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ini mirip dengan pertanyaan di atas juga ya. Oke, baik. Ini ada info dari panitia karena keterbatasan waktu untuk pertanyaan tadi ya yang sudah dijawab oleh Kak Ang itu menjadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mohon maaf untuk pertanyaan dari teman-teman yang lain yang tidak bisa terjawab pada kesempatan ini, gitu ya. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya kita ke sesi penyerahan sertifikat. Jadi kepada Kak Farhan dan Kak Sofiah Nur Rohmah selaku PO Sekolah Mentor 2002 dipersilakan untuk menghadap kamera. Kemudian kepada panitia dokumentasi itu dipersilakan untuk memimpin dokumentasi. Oke. Baik, untuk dokumentasi akan saya pandu ya. Apakah sudah siap? 3, 2, 1, senyum. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ang sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama ya. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Aang. Apabila Kak Aang habis ini ada kegiatan lain, sudah diperbolehkan Kak untuk meninggalkan ruangan Zoom. Baik. Ya. Saya langsung ke luar Zoom aja ya. Semoga Iya, Kak. lancar agenda selanjutnya sampai besok dan selesai ya. Oke, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jadi kepada seluruh para peserta itu diharapkan untuk menyalakan kamera. Kemudian kepada panitia dokumentasi saya persilahkan untuk mengambil alih. Baik, untuk peserta yang bisa on cam, boleh on cam ya. Masih ada banyak yang belum on cam, jadi mungkin ditunggu sampai 247. Yuk, bangun, yuk, bangun, senyum. Mana nih mukanya? Masih 6 orang nih yang on cam. Nah, bangun, ayo, on cam. Oke. Selamat pagi, sore.
Bangun-bangun. Selamat siang. Senyum yuk. Gak ada yang lagi nih on cam. Baik, kelihatannya udah gak ada yang on cam lagi ya. Gak apa deh. Oke, baik mungkin masih ada yang on cam. Oh baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2.47, langsung saja kita take shot. 3, 2, 1. Senyum. Oke, lagi ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk para peserta yang sudah on cam. Semoga hari Anda menyenangkan. Wis, mantap. Oke, terima kasih kepada Ruzan yang sudah memandu sesi dokumentasi. Nah, selanjutnya akan ada games nih sekaligus untuk menguji apakah teman-teman sudah menyimak materi dengan baik gitu ya. Kemudian pastiin teman-teman untuk ikut kuisnya nih karena akan ada hadiah menarik nih untuk yang bisa menjawab kuisnya dengan baik gitu. Oke. Yuk teman-teman bisa langsung dibuka kuisnya. Kodenya, oke sebentar ya untuk kodenya akan disampaikan oleh panitia. Kepada panitia kuis, apakah sudah dapat dimulai? Sudah ada. Oh, baik. Oke, baik. Sudah terlihat ya teman-teman kode untuk quizisnya. Bisa silahkan masuk ke quizis dengan kode yang terlampir di layar teman-teman. Yuk teman-teman, silahkan masuk ke quizisnya. Ada hadiahnya loh. Oke.
kita tunggu ya sekitar 2 sampai 3 menit. Setelah itu bisa kita mulai aja nih kuisnya. Sopi, ya udah mulai. Oh, oke, baik, kita mulai aja ya teman-teman. Oke. Tuh kodenya Riz.
Oke. Udah selesai nih. Oke, seperti sudah selesai untuk quizisnya ya. Jadi untuk leaderboardnya nih ada si Hehe, siapa ini? Terus ada SM, anak ibu, Sakura. Ya, oke baik. Selamat bagi teman-teman yang beruntungnya telah mendapatkan skor yang tinggi untuk yang menang. Nah, alhamdulillah sekali dengan berakhirnya sesi games tadi, maka berakhir pula acara Sekolah Mentor 2002 pada hari ini. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang telah begitu antusias dengan menyimak dan mengajukan pertanyaan dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini berguna untuk masa yang mendatang kelak. Nah, kemudian dimohon juga kepada para peserta untuk dapat mengisi link evaluasi yang akan diberikan oleh panitia ini di chat Zoom. Ya, apakah sudah muncul? Oke, sudah muncul. Baik, dipersilahkan kepada para peserta untuk mengisi link evaluasi yang sudah diberikan di chat Zoom. Nah, kemudian sebelum menutup acara pada hari ini, kepada Kak Faris dipersilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wakil yang mau kami majidah ya Rabbana wa wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabbi taha wa amni wahda wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahwa surah tuduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa hiya bi ma'rifatik wa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Faris yang telah memimpin doa. Saya juga ingin mengumumkan kalau besok di jam yang sama akan ada kelas kedua segmen 2022 di jam yang sama ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sekalian untuk hadir ya. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau hadir di Sekolah Mentor hari ini. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.